Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Baik, untuk mahasiswa prodi teknik sipil khususnya yang kelas sore, terus lagi mata kuliah saya ya, yang mengambil mata kuliah saya perancangan struktur dan gempa yang seharusnya sore hari ini ya. Ini jam 2 siang, jadi nanti malam ya, maaf, nanti malam sekitar jam setengah 8 kan harusnya jadwal kita ngajar. Tapi untuk minggu ini saya buatkan secara khusus video ya, video recorder. Nanti akan saya upload ke YouTube, nanti silakan dicermati gitu ya materinya yang akan saya sampaikan. Karena nanti malam itu sepertinya nanti ada acara, saya nggak yakin apakah jam setengah 9 itu saya bisa ngajar lewat Zoom apa enggak. Makanya ya sudah minggu ini kita buatkan video. Dan apa namanya, karena ini berupa video gitu ya, artinya nggak ada interaksi secara langsung. Jadi ada beberapa materi nanti yang akan saya sesuaikan dari yang seharusnya materi ini tuh saya sampaikan di minggu ketiga, tapi nggak apa-apa kita tarik di minggu kedua gitu ya, jadi nggak masalah. Jadi untuk materi kali ini kita bicara tentang teknologi bangunan tahan gempa. Dan kemarin juga yang sering saya sampaikan ya, atau mungkin ya di kelas saya ketika saya bicara tentang struktur tahan gempa begitu. Dan minggu kemarin juga beberapa kali saya tegaskan bahwa gempa ini nggak main-main ya, karena sekali kita taruhannya nyawa gitu kan. Taruhnya nyawa, kemudian ya paling nggak minimal cedera kalau misalnya struktur yang kita bangun itu nggak mengikuti kaidah-kaidah dari engineering eh, struktur tahan gempa. Dan minggu kemarin juga saya kira kalian tahu lah, dan itu kan banyak juga ya di-up di berita-berita itu ya. Minggu kemarin ada gempa di dekat Pulau Bawean. Jadi kalau yang nggak tahu Pulau Bawean itu apa ya, Tuban ya, atau kalau Tuban nggak tahu juga Surabaya lah. Surabaya di utaranya itu ada pulau kecil di situ. Nah di situ ada gempa besar 3 kali ya kalau nggak salah ya, 3 atau 2 kali gitu kan, jam setengah 12 WIB pagi, siang ya, setengah 12 WIB, kemudian jam 1, kemudian yang paling kencang itu yang di jam setengah 4 gitu, setengah 4 ya, sekitar setengah 4-an lah. Yang jam 12-an itu sekitar 6,0 skala Richter, kemudian yang di jam 3, jam setengah 4 itu sampai 6,5. Yang 6,5 ini benar-benar eh, yang di Semarang itu, saya yang di Semarang aja udah ngeri gitu ya. Ya semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang di Pulau Bawean diberikan kekuatan, nggak ada yang luka ya. Ya paling yang kemarin saya sampaikan, struktur tahan gempa itu apa ya, boleh runtuh, boleh rusak rumahnya, apa bangunannya, strukturnya boleh rusak, asal kerusakan itu enggak mengenai ya, mencederai dari fisik manusia ya, apalagi sampai nyawa menghilang ya. Naudzubillah, kita berdoa semoga kita senantiasa dilindungi. Jadi memang benar-benar harus apa namanya, kita perhatikan. Uh, jadi ketika saya ngajar seperti ini ya, strukturan gempa itu, dan dari dulu juga ya, dari tahun 2019, 2000 awal saya ngajar gempa itu ya, mungkin 18 deh. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 gitu ya. Bertahun-tahun saya ngajar gempa ini, saya juga sebenarnya ngeri gitu ya, takut gitu ya. Dalam artian memang takutnya ini kita arahkan bukan takut ketika oh ini struktur dan gempa, atau kita bilang oh di Semarang lah, kita bilang di Semarang itu ada potensi gempa. Kemarin saya bilang mungkin ya sekitar 6,5 skala Richter. Kemudian di kota ini ada potensinya sekian skala Richter gitu ya. Itu dalam artian takutnya itu takut ini ya dek, takut untuk menyepelekan gitu ya. Bukan takut ketika oh ada gempa takut kemudian chaos, itu bukan. Kita yang kita nggak harapkan itu adalah takut yang mengakibatkan chaos, tapi takut kita salah analisis gitu ya dalam ranah
sudut point of view-nya dari engineering gitu kan. Kita nggak ingin, kita takut ketika kita bangun gedung, bangun rumah gitu ya, takut bangun rumah ketika detailingnya itu nggak sesuai. Misal kemarin saya sampaikan ada kolom tulangannya cuma 3 saja, itu kita takut. Atau ada overstack tulangan yang nggak sesuai juga, itu kita takut. Kemudian ada misal massa berlebih di ketinggian gitu ya, di struktur, di elemen-elemen yang tinggi di atas gitu, itu kita takut gitu ya. Takutnya karena memang hal-hal yang semacam ini nantinya efeknya kalau apa namanya eh, pas dilalahnya ada gempa gitu ya, taruhannya sekali lagi nyawa kan gitu, minimal luka. Nah itu yang benar-benar kita harus perhatikan. Jadi di awal kemarin saya sampaikan mungkin ya, ada gempa sekian-sekian dan seterusnya, dan setelah hampir-hampir setiap tahun ya ketika saya ngajar gempa gini, kebetulan minggu depannya ada gempa ya, kita nggak ngerti itu apa namanya, udah takdir gitu ya, takdir Allah. Dan berkaca dari apa namanya kejadian yang di kemarin itu ya di Jawa Timur sana minggu kemarin, ada beberapa hal menarik yang bisa kita perhatikan ya. Jadi pertama kita mungkin tetap harus selalu update di apa ya, BMKG terutama ya, karena sebenarnya Indonesia, Jepang itu sama ya, potensi gempanya itu sama. Jadi Indonesia itu ditabrak oleh, atau gampangnya pertemuan 4 lempeng besar dunia. Jepang juga sama, Jepang juga ditabrak 4 lempeng besar dunia. Jadi kalau kita misal apa ya, lihat film-film Jepang itu ya, atau apa, kartun ya, kartun atau anime atau apa sih, drama Jepang ada nggak sih? Biasanya ada gitu kan, ada kok sering terjadi gempa ya. Sebenarnya Semarang juga sama, atau di Indonesia juga sama, sering juga terjadi gempa. Mungkin skalanya masih skala 3, skala 2 gitu, yang ya kebetulan kemarin yang kita dapatkan yang skala 6. Kemarin itu yang benar-benar banyak rusak. Jadi pertama kita tetap harus update BMKG. Mungkin mitigasi negara kita mungkin kan belum secanggih yang di Jepang. Oke lah, itu kita akui gitu ya. Walaupun potensinya sama, tapi proses mitigasinya kita masih apa ya, one step behind gitu ya. Satu langkah di belakang gitu, masih di belakang. Tapi artinya kita tetap harus proaktif gitu. Kita nggak harus 100% mengandalkan pemerintah. Kita bisa update dari BMKG biasanya ya. Di WhatsApp itu ada itu kanalnya BMKG, dan itu biasanya ketika ada, terutama yang gempa ya, ada kejadian gempa seperti ini, biasanya mereka langsung update, oh gempanya sekian, lokasinya ada sekian, apakah potensinya ada tsunami atau enggak, itu langsung update. Atau kalau enggak bisa juga diikuti di media medsosnya ya. Biasanya kalau anak muda kan sekarang ada Instagram gitu ya, ada X, ya, saya nggak di Facebook apakah ada atau enggak gitu ya. Ya itu bisa diikuti. Dan kemarin ketika saya coba mantau itu ya, mantau yang di BMKG, dan itu ada beberapa banyak ya orang-orang, mungkin orang-orang awam gitu ya, yang berkomentar ya, kalau saya baca yaitu ya agak lucu gitu ya. Jadi ketika ada gempa gitu kan, oh muncul 6,5 skala Richter di dekat Pulau Bawean, lokasinya bujur timurnya sekian, bujur baratnya sekian, lintang selatannya sekian gitu ya, durasi sekian, kedalaman sekian, kemudian apa ya, potensi tsunami apa enggak gitu kan, itu ada di pengumumannya BMKG. Kemudian saya baca komentarnya, ada satu komentar yang unik ya, ya ini bukan satu ya, ada banyak komentar yang serupa gitu, dimana komentarnya gini, kira-kira ya, nanti silahkan kalian cek sendiri. Min gitu, admin gitu ya, adminnya BBMKG dipanggil gitu kan. Kalau bisa, kalau misalnya ada pengumuman gempa gitu tuh, diumumkannya sebelum terjadinya gempa, 5 menit sebelum terjadinya gempa, biar kita bisa waspada. Ini gimana disuruh waspada tapi pengumumannya setelah gempa terjadi, kan nggak bisa gitu kan. Itu komentarnya kan gitu. Jadi mintanya sebelum gempa itu sudah ada peringatan. Nah ini yang sulit ya. Bukan ya, mungkin kalau dibilang mustahil ya enggak ya, karena mungkin ada caranya, tapi sekarang ini, sementara ini ilmunya manusia ya, itu nggak bisa apa namanya, memprediksi terjadinya kapan gempa itu terjadi, lokasinya di mana, besarnya seberapa, itu nggak akan bisa, belum bisa, kita belum bisa ke situ. Itu kan sama sama seperti apa namanya, kalau bisa sebelum
malaikat maut mencabut nyawa dikabari dulu dong kan gitu. Itu nggak bisa ya, kira-kira mirip seperti itulah. Jadi gempa itu nggak bisa diprediksi. Yang bisa itu pengumumannya itu secara real time. Jadi misal gempa terjadi di detik ini gitu ya, detik 1 gitu ya. Nah, nanti detik kelima, detik 10 langsung muncul apa namanya info. Itu bisa yang secara real time itu masih dimungkinkan. Tapi kalau sebelum terjadi gempa ada pengumuman, itu yang susah gitu ya. Karena ya susah juga. Ya, yang nanti mungkin di pengetahuan di masa depan mungkin bisa ya ada solusinya. Tapi yang sementara ini kita belum sampai ke sana. Dan itu yang poin yang pertama gitu ya, yang bisa kita ambil pelajaran di kejadian kemarin. Kemudian poin kedua gitu ya, kebanyakan juga terjadi lagi ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang dahulu muncul lagi di Pulau Bawean. Mungkin saya ngerti apakah sudah saya sampaikan apa belum di kelas sore ini. Di apa namanya, di 2006 gitu ya, di Bantul itu ya ada gempa, dia juga sama sekitar 6 skala Richter gitu ya, 6, sekian lah, saya lupa persisnya. Itu juga apa namanya, kejadiannya keruntuhan bangunan itu kebanyakan yang hancur-hancur itu ya, bangunan yang hancur itu adalah bangunan sederhana itu ya, bangunan rumah-rumah tinggal kita ya, rumah 1 lantai 2 lantai gitu ya. Kemudian di Padang, gempa Padang juga sama, rumah-rumah sederhana runtuh semua, hampir bisa dibilang runtuh. Kemudian di 2018 di Mataram juga sama kejadiannya, yang runtuh apa ya, bangunan-bangunan sederhana rumah tinggal kita. Ya rumah-rumah kita itu, kalau misal kalian di kosan ya di kos-kosan kita itu ya. Di Palu juga mirip seperti itu, di Turki juga 2023 ya, 2023 apa 2022 itu juga sama gempa 7 itu juga 7, sekian skala Richter. Itu juga yang hancur ya rumah-rumah sederhana 1 lantai 2 lantai, dan kebanyakan dari rentetan apa namanya gempa, terutama mungkin yang mungkin lebih spesifiknya aja ya di Indonesia itu ya, yang hancur yang memang gedung-gedung sederhana 1 lantai 2 lantai, gedung yang tingkat tinggi, gedung hotel dan seterusnya itu jarang sekali yang ada hancur gitu ya. Kalau kita lihat di Bawean juga, kalau kalian nanti lihat di apa Instagramnya itu ya, di Pulau Bawean saya lupa judulnya apa, itu ada kerusakan, ada video itu ya yang rusak ya, gentengnya jatuh runtuh, dindingnya roboh, atau mungkin ada kolomnya yang meleset sedikit gitu ya. Tapi yang bangunan yang tingkat tinggi yang memang dirancang gitu ya, perancangannya mengikuti analisis tahan gempa gitu ya, ya lebih rusak-rusak sedikit gitu ya, paling crack gitu ya, retak dinding, misal ada kaca, kacanya hanya pecah, dindingnya nggak masalah, dan kebanyakan ya seperti itu. Dan makanya kita tetap harus hati-hati. Kemarin sekali lagi saya tekankan itu mungkin jadi penyakitnya orang Indonesia gitu ya, dimana kemarin saya sampaikan ada 3 elemen dalam konstruksi ya, konstruksi dan proyek gitu kan. Ada perencana, ada pelaksana, ada pengawas. Tapi kalau yang pelaksanaan atau yang apa namanya berkecimpung di bangunan-bangunan sederhana ya, perencananya 1 orang, kemudian pelaksana ya orang itu juga, pengawasnya siapa ya orang itu juga. Nah itu yang jadi masalah. Jadi terlalu powernya itu terlalu absolut gitu kan. Jadi mau ngapain nggak akan ada yang ngoreksi. Nah itu yang jadi problem. Sehingga terjadi kejadian lah, ada tulangan yang terlalu kecil, dimensinya terlalu kecil, tulangan 10 dipakai untuk kolom gitu ya, atau ada juga yang tulangan 8 gitu ya. Tulang yang harusnya apa, buat ikatnya sengkang ya. Jadi sengkang aja ada ikatnya ya, pakai 8 tuh. Itu dipakai untuk tulangan utama kolom. Itu ngeri tuh. Jadi ya takut ya, kita harus takut seperti itu, ada kayak gitu. Kemudian overstacknya juga gak sesuai. Yang penting diikat nyambung gitu ya, padahal ada ketentuannya. Karena kalau nggak sesuai terlalu pendek ya, overstacknya akan terjadi slip, apa namanya, loose ya, lepas gitu ya, itu juga bahaya. Kemudian terlalu besar massa di atas itu juga problem, dan lain sebagainya. Dan makanya kalau kita lihat kemarin kerusakan bangunan sederhana itu kan biasanya di dinding gitu kan. Makanya saya nggak ngerti apakah ini sudah dipatenkan dari PUPR apa enggak gitu ya. Karena beberapa saya melihat gitu ya, jadi dalam pembangunan rumah sederhana misal
apa namanya, misal ya, ini ada kolom dan balok itu kan. Ada kolom dan balok dan di tengahnya ada dinding gitu, dinding misal dinding bata. Biasanya atau sebaiknya gitu kan, ada semacam kayak pengaku gitu ya. Jadi pengaku bisa menggunakan ada tulangan. Ya mungkin panjangnya bisa apa setengah meter sampai 1 meter gitu kan. Dan ini benar-benar diikat ke tulangan gitu kan. Diikat di tulangan. Fungsinya apa? Agar ini dinding itu enggak robohnya itu bareng-bareng dengan robohnya kolom. Atau gimana ya? Kalau disuruh roboh ya susah ya. Ya artinya dinding itu enggak cepat roboh gitu karena memang kalau nggak dipakai pengaku seperti ini yang pertama kali roboh oke kolomnya aman nggak roboh gitu ya, baloknya juga aman, yang roboh hanya dindingnya, oke lah boleh masih berdiri gitu kan. Tapi yang jadi masalah kita kalau kita misal ya kita bayangkan aja kita lihat di rumah kita gitu, di kos-kosan kita gitu, di mes kita misalnya bagi yang udah kerja di mes gitu ya, kita tidur tempat itu kasur kita gitu ya, kasur kita itu kan nempelnya kan nempel di dinding ya kan, nempel di dinding ketika dindingnya roboh ya kena kita gitu kan ketika kita tidur. Itu juga pernah dulu waktu saya di Jogja gitu kan, tidur di kos-kosan gitu, ada itu subuh-subuh gempa gitu, saya nggak ngerti, baru tak bangun-bangun subuh gitu, baru lihat baca oh ternyata ada gempa sekian skala Richter. Lah itu kalau misalnya gempanya gempa yang besar nggak terasa tidur gitu kan, bangun-bangun udah masuk surga kan, ya nggak lucu juga ya. Ya harus hati-hati. Artinya memang dinding itu tetap harus diperkuat, apalagi kalau apa namanya lokasinya memang di lokasi yang memang rawan-rawan terjadinya gempa. Jadi bisa pakai seperti ini, apa namanya pengaku. Atau ada juga apa namanya sistem yang seperti semacam kayak apa ya corrugated gitu ya. Atau balok atau kolomnya itu dibuat kolom zigzag. Jadi pengecorannya itu benar-benar menyatu dengan bata gitu ya. Misal kira-kira dibuat gini lah. Jadi zigzag gitu. Jadi biasanya kan kalau kita bikin kolom itu kan apa namanya kita kasih casting itu kita buat kotak gitu ya. Tapi yang ini bisa apa namanya castingnya itu hanya 3 sisi saja. Sisi setengahnya itu bisa diisi dengan bata. Jadi batanya memang benar-benar terikat. Ya walaupun mungkin nggak terikat kuat gitu ya. Yang penting terikat terutama di daerah kolom. Artinya kita asumsinya kolom itu kuat gitu ya. Kemarin saya sampaikan strong column weak beam. Kolom itu dibuat lebih kuat daripada balok. Kemudian agar dindingnya nggak roboh ya udah diikatkanlah ke bagian kolom itu bisa dengan tujuan ya tadi nggak terlalu gampang kolapsnya. Atau juga bisa misal di sini saya punya apa ya, mana dia? Ada perkuatan untuk bangunan rumah-rumah sederhana ya. Jadi misal, oh misal ternyata ada kolomnya itu yang tadi saya bilang tulangannya cuma 3 saja ya, atau kolom dengan tulangannya ukurannya cuma 8, jadi nggak sesuai. Nah itu bisa kita perkuat. Jadi kita dalam retrofitting ya, retrofitting ilmu perkuatan struktur itu ada banyak caranya gitu ya. Bisa pakai yang paling mahal itu ya, yang pasti paling kuat itu pakai FRP. Bentar ya. Jadi ada yang seperti apa perkuatan FRP itu ya. Oke, saya kasih ini ya, apa namanya keywordnya FRP. Silakan nanti bisa dikulik lebih dalam lagi ya. FRP itu dia semacam bentuknya apa ya lembaran-lembaran gitu ya, hampir kayak kain gitulah. Jadi kayak kain, tapi ketika ini dikasih semacam katalis ya, katalis atau biasanya pakai epoksi gitu, katalis, dia akan kekuatannya itu
jauh lebih kuat daripada baja gitu. Jadi baja misal dengan misal BJ370 itu kan FU-nya 370, atau misal ada yang sampai FU-nya 500 MPa gitu kan. 500 MPa, tapi FRP itu kekuatannya itu bisa sampai minimal itu 700 MPa. Normalnya berapa, bisa paling besar itu berapa, bisa sampai 1200, 1800 itu bahkan ada. Itu perkuatan FRP. Jadi kolom yang dirasa lemah diperkuat aja pakai FRP, dia pasti kuat. Itu yang paling mahal gitu ya. Paling mahal. Biasanya untuk perkuatan yang di struktur-struktur atau gedung-gedung yang memang kompleks gitu ya. Sampai gedung tingkat tinggi itu biasa pakai FRP. Atau bisa juga kolom misal terlalu lemah, ya udah diperbesar gitu ya, dikasih keliling gitu. Misal kolomnya ukurannya kecil ya, 15 kali 15, tulangnya ada 3 tok itu ya, ya udah tambah aja diperbesar menjadi 40 kali 40 misal, tambah tulangannya. Itu juga bisa seperti itu. Atau juga misal ini juga terlalu mahal ya karena harus bongkar semuanya. Di sini ada satu apa namanya, teknologi gitu ya, teknologi perkuatan bangunan tembok ya. Tapi ini temboknya yang sederhana, yang rumah satu lantai itu ya, satu lantai lah. Kalau dua lantai saya ngerti apakah bisa apa enggak. Jadi tadi kalau kita bicara tentang sistem struktur portal gitu kan, portal biasanya kan kekuatan itu disandingkan kepada kolom sama balok kan itu. Jadi kolomnya hancur, balonnya hancur, maka semuanya akan runtuh. Nah, ini di apa namanya, perkuatan tembok sederhana ini jadi eh, kolom itu, kekuatan kolom itu benar-benar dibantu sama tembok. Jadi temboknya itu sekarang yang dulunya kita abaikan gitu ya. Ah, tembok itu apa? Itu tembok roboh, aman semuanya gitu kan, masih aman, ada kolomnya, ada balonnya. Tapi sekarang enggak, karena kolomnya lemah juga gitu kan. Karena kolomnya tadi dibangun, dirancang enggak sesuai dengan kaidah struktur tahan gempa, ya sudah, di kekuatan ditambah dengan kekuatan dinding. Jadi dindingnya ada sedikit modifikasinya gitu ya. Mungkin sekilas saya akan tampilkan. Ini kalau perlu nanti akan saya upload juga di SIM ya. Jadi dinding itu dia dikupas gitu ya, di plasterannya dikupas, pakai ada alurnya, itu alurnya segitiga ini gini. Ini alurnya segitiga. Ini kelihatan, kelihatan ya. Jadi kok segitiga apa, silang ya, maaf silang. Jadi polanya silang seperti ini, kemudian pola silang ini dia ditambahi dengan kawat anyam gitu kan, atau apa itu, wire mesh, kawat anyam di situ, sehingga seakan-akan prinsipnya ini jadi kayak dinding geser ya, dinding geser dalam tanda petik cara mini gitu ya. Kalau dinding geser itu kan pakai beton ya, kayak beton ada tulangannya. Tapi sekarang di sini di apa namanya, dibuatkan dinding sederhana ini, batu bata ini, jadi seakan-akan menjadi dinding geser yang bisa menahan gaya-gaya lateral. Jadi kalau gaya gravitasi kan udah pasti aman ya, kan pasti aman, tanpa dinding pun dia aman, kolonnya masih kuat walaupun nggak sesuai dengan kaidah struktur ya, engineering gitu kan. Tapi dalam menahan gaya lateralnya, dia kolom itu dia dibantu dengan dinding sederhana ya, atau boleh kita bilang apa ya, dinding geser sederhana itu ya, boleh. Jadi menggunakan kawat anyam, dan itu dia dilapisi di dua sisi ya, ada sisi luar, sisi dalam. Jadi sisi luarnya dikupas gitu, plesterannya kasih apa namanya, kawat anyam, sisi dalamnya juga sama, dikupas, kasih kawat anyam, kemudian ditutup lagi. Jadi mengapa kok polanya di sini polanya silang, karena memang kebanyakan pola retak ya, pola retak dinding itu memang menyilang. Asumsinya asal pola keretakan ini bisa kita tahan gitu ya, maka dinding itu kemungkinan besar nggak akan roboh. Jadi gitu. Jadi dari sudut ke sudut itu kita apa namanya, kupas gitu ya. Kita kupas, kasih perkuatan wire mesh, dan itu cukup. Itu bisa perkuatan bangunan sederhana dalam menahan gaya gempa. Atau seperti ini ya, yang baru mau membangun gitu ya, mau membangun rumah, bisa pakai pengaku, atau mungkin ada mungkin yang lain ya, yang lain silakan nanti bisa saling sharing gitu ya. Itu yang apa namanya, sederhana itu ya, yang kemarin. Dan di Indonesia itulah yang banyak sering terjadinya keruntuhan ya, rumah-rumah sederhana ya, rumah sederhana yang nggak mengikuti kaidah
engineering gitu ya, atau bisa saya sering sebutnya adalah non engineering struktur, dimana apa namanya mutu betonnya nggak bisa terjamin gitu kan. Ini mutu berapa nggak tahu gitu, nggak ada yang tahu. Kemudian apa namanya, apakah campurannya udah sesuai atau selamnya gimana kan nggak ngerti kan, non engineering structure. Dan ini juga ya termasuk rumah saya gitu. Rumah saya juga non engineering structure dulu, waktu kecil juga nggak ngerti gitu kan. Yang penting yang bangun tukang, ada 2 orang dulu saya ingat. Ya udah, itu yang rancang, itu yang melaksanakan, itu yang ngawasi siapa, ya tukangnya itu sendiri. Ini sekali lagi nggak merendahkan profesi tukang, tapi ya kebanyakan memang seperti itu. Jadi tukang nggak masalah, tapi pertama harus ada pengawasan, ada perencanaan yang benar-benar baik gitu kan, ya, nggak masalah. Jadi yang merancang itu tukang sendiri nggak masalah, yang mengawas tukang gitu ya, tapi benar-benar harus terpisah gitu, harus sesuai. Ya kayak di apa namanya, proyek-proyek yang sudah fix itu ya, udah mapan gitu ya, ya kira-kira seperti itu. Ini yang apa, contoh perkuatan yang di bangunan sederhana. Kita coba lihat untuk yang perkuatan atau teknologi bangunan gempa yang agak kompleks gitu ya. Oke, sebelum kita lihat contohnya, ini ya ada poin-poin ya. Apa ini? Ya, dibacalah. Energi mana? Mana dulu ya. Jadi bangunan ketika gempa dia menerima energi yang besar. Oke, poin pertama. Nah, energi yang besar ini itu ternyata bisa dipecah ya. Ada 2 jenis energi kinetik sama energi potensial. Oke, ini fisika banget ya. Energi kinetis, energi potensial. Kinetis itu yang kalau nggak salah itu yang menggerakkan gitu kan. Jadi benda bergerak, nah itu energi disebabkan oleh energi kinetik. Nah, kalau energi potensial apa ya definisinya? Ya potensial yang belum terjadi, belum berubah ke energi kinetik. Kemudian poin ketiganya ya. Poin kedua kalau nanti saya salah dikoreksi dong. Oke, poin ketiga, jadi dua energi ini, kinetik sama potensial, itu akan diserap oleh sistem redaman yang ada pada struktur bangunan. Jadi kalau kita ingat ya, mungkin ada di antara kalian yang sudah ngambil analisis struktur dinamis, ada ya, atau mungkin yang sudah apa namanya, berkecimpung di dunia apa, perancang atau konsultan gitu ya. Jadi kalau gedung ya, gedung biasa ya, gedung frame atau portal itu ya, portal 3 dimensi. Portal 3 dimensi itu gimana ya? Gedung ini ya. Gedung inilah. Ada gedung gitu. Biasanya ini redamannya itu 5%. Jadi redamannya 5%. Jadi tanpa ada pengaku yang lain, hanya portalnya saja, maka redamannya 5%. Artinya apa? Redaman misal ya, ada gempa gitu kan. Kemudian portalnya dia bergoyang. Asumsinya bergoyangnya 100 cm misal ya, misal 100 cm ke kiri atau ke kanan ya, ke kanan pertama goyang ke kanan 100 cm, maka kan dia kan balik tuh. Nah, dia baliknya itu bukan ke 100 cm tapi dia dikurangi 5%. 5% kali 100 kan 5 ya, berarti sekarang dia bergoyang ke sisi sebaliknya itu jadi 95, berapa? 90 ya. 90 cm. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kembali lagi ke bertolak lagi, dikurangi 5%, kurangi 5%, kurangi 5%. Ya kira-kira secara konsepnya akan seperti itu. Jadi diserap oleh sistem redaman. Jadi semakin besar nilai redaman ini, maka potensi goyangan itu nggak akan terjadi ya. Jadi kalau misal redamannya 100% ya ya udah, dia nggak akan ada goyangan gitu ya. Paling geser sekali, kemudian baliknya udah selesai, nggak ada posisi kembali lagi ke apa ya, kembali lagi ke posisi awal. Itu kalau redamannya memang besar ya, misal 100%. Kalau redamannya 0 bagaimana? Ya udah, kalau dia ada goyangan ke kanan 100 cm, maka baliknya ke kiri juga 100 cm lagi. Balik lagi ke kanan 100 cm dan dia akan bergetar secara terus-menerus nih ya. Jika tidak ada sistem redaman, maka dia akan bergetar secara terus-menerus. Jadi secara matematis bisa dibuat seperti ini ya. Apa ini? E sama dengan EK plus ES min EH
min ED gitu ya. Jadi energi gempanya itu total ya, energi gempa total. Ini adalah energi kinetik sama energi potensial positif gitu ya. Kemudian masih ada dikurangi ini ya. Negasinya itu adalah EH dan ED. EH tadi adalah energi terbuang karena deformasi inelastik. Ini dari lebih ke apa ya? Kalau bilang deformasi inelastik nanti ada semacam apa ya? Mungkin lebih ke materialnya ya, lebih ke material. Deformasi material inelastis. Jadi apakah pakai baja, pakai beton gitu ya. Itu dari disipasi energinya. Kemudian ada juga ED, energi yang direduksi oleh sistem peredam. Nah, ini yang bisa kita mainkan di sini. Trust sama apa namanya itu? Apa tadi portal itu nanti memiliki nilai redaman yang berbeda. Apalagi kalau misal ada bangunan yang memakai pengaku gitu ya. Misal portal ini ya, portalnya dari baja, dia di sini ada pengaku. Atau dari beton, misal ada shear wall-nya, ada pengaku shear wall. Maka nanti nilai ED-nya itu akan semakin besar. Karena ada sistem pengakunya, ini sistem peredamnya. Nah, itu ya, bahkan sampai, kalau nggak salah ya, kalau yang pakai shear wall itu bisa sampai 15 ya, kalau nggak salah ya, 15%. Itu kan lumayan besar ya, dibandingkan ketika kalau misal tanpa ada shear wall, tanpa ada pengaku, ternyata cuma 5%. Jadi ada potensi nilai E itu sama dengan 0. Jadi benar-benar ketika ada gempa itu, misal kita di bangunan ya, di gedung itu, misal lantai 10 itu ya, itu nggak akan terasa. Seperti yang kemarin di minggu kemarin ya, di gempa di Pulau Bawean, di Jakarta, yang lantai gedung-gedung lantai tinggi itu udah terasa ya, getarannya ya. Goyangannya itu terasa. Ya, goyangan terasa. Bisa itu goyangan nggak terasa asal kita mainkan nilai EH dan ED. Jadi sebesar apapun energi kinetiknya, maka kalau energi ED-nya ya, ED-nya atau apa disipasi energinya itu juga besar sama besarnya, maka nilai E-nya juga relatif kecil. Jadi bisa kita mainkan di sini. Kita pilih sistem strukturnya bisa. Sistem struktur itu mempengaruhi, atau nanti ada tambahan sistem peredam, additional elastic damper ya. Peredamnya gimana tadi? Misal ada struktur yang sederhana tadi ya, ada apa nih confinement nih kayak seperti ini. Confinement masonry, jadi dindingnya dia di-confine, dikekang menggunakan seperti apa baja, pakai tulangan boleh atau pakai yang corrugated ya silahkan. Atau tadi yang pakai apa namanya dinding diperkuat pakai wire mesh itu juga bisa. Itu juga masuknya ke sistem peredam. Nah, kita coba lihat ya. Oke. Jadi untuk mengurangi tadi ya, untuk mengurangi beban lateral kita gunakan peredam. Nah, contoh-contoh peredam di sini ada aliran logam lunak, ada 2 gesekan logam, dan gerakan piston. Apa ini? Oke, nanti ada tugas ya, saya minta nanti mahasiswa kelas sore tugasnya akan saya lihatkan di sini. Saya nggak akan maaf apa teks tugas nggak akan saya masukkan ke SIM ya. Nanti di SIM saya akan buka postingan saja, kumpulkan tugasnya. Tugasnya apa? Silakan lihat video ini. Nah, sekarang tugasnya adalah ini sudah saya buatkan. Nanti saya ingin mahasiswa itu membuat naskah tentang base isolation. Semoga kelihatan ya. Jadi base isolation itu apa? Nanti sedikit pengantar nanti saya akan berikan. Jadi base isolation tujuannya harapannya nanti masih bisa paling nggak paham ya konsep dasar, cara kerja, kemudian aplikasi dari teknologi struktur apa redaman ya, redaman gempa base isolation dalam mitigasi resiko gempa bumi. Nanti tugasnya bikin naskah, jadi maksimal nanti buat 5 halaman gitu ya. 5 halaman, fontnya seperti itu, kemudian yang dibahas apa? Yang pertama, jadi ada 4 atau 3 poin lah. A, B, C gitu ya. Yang A, penjelasan komprehensif ya. Konsep dasar basic isolation itu seperti apa, kemudian materialnya dari apa, kemudian fungsinya apa, basic isolation gitu ya. Kemudian mungkin bisa sampai sejarahnya awalnya munculnya seperti apa. Kemudian yang kedua
Yang B itu adalah mekanisme kerjanya, bagaimana base isolation itu bisa meredam gaya gempa. Nanti tolong yang terutama yang poin kedua ini bisa dilengkapi dengan gambar atau sketsa. Kemudian yang ketiga saya ingin nanti ada ya identifikasi dan penjelasan tentang contoh bangunan yang menerapkan teknologi base isolation. Di Jakarta kayaknya ada, kemudian di Jepang mungkin banyak juga, di Eropa ya banyak ya banyak. Yang di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak saya ngerti. Mungkin ada tapi hanya tertentu saja. Tapi saya kira di luar negeri banyak juga yang sudah menggunakan teknologi base isolation. Kemudian jangan lupa cantumkan referensi. Jadi silakan cari dari internet, boleh dari buku, dari majalah silakan. Nanti silakan cantumkan referensi yang digunakan. Itu tugasnya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama ada peredam tipe gesekan, friction damper. Jadi dipasang di bracing gitu ya. Jadi jika gempa lateral berdeformasi ke arah horizontal, maka sistem ini seakan-akan menahan tuh. Nggak boleh dia menahan adanya deformasi horizontal ya, dia menahan. Jadi sehingga bisa mengurangi gempa. Ya kira-kira sketsanya seperti ini, gambarnya seperti ini. Jadi ada tambahan ini ya, jadi semacam kayak friction damper ya. Jadi apa namanya, gesekan logam gitu kan, dia menggesek. Jadi dia nggak, kalau kita stretch gitu ya, dia berat ya, dia akan cenderung dia kembali lagi ke apa namanya, posisi awal. Dia apa namanya, ada kekangannya, istilahnya ada kekangannya, frictional joint atau tadi apa, friction damper. Jadi menggunakan sistem logam, dan ini biasanya memang ada di struktur baja gitu ya. Jadi ada deformasi gitu ya, besar gitu ya, dia akan menahan, seakan-akan dia akan menahan. Dari sini ya dia akan menahan. Jadi kalau kita lihat, oh ini kelihatan jelas ya, Pak. Sebentar, saya zoom lagi. Jadi ada dua posisi ya, yang ini meregang gitu ya, dia meregang. Kemudian yang ini dia memendek. Jadi saling mengekang gitu ya. Jadi kembali ke posisi semula. Yang ini juga sama. Ketika dia bergeser ke arah kanan, yang ini dia menarik gitu ya, seakan menarik gitu, tapi yang di sini dia menahan. Ya sama-sama menahan lah. Satu menahan secara tarik, yang satu menahan secara tegangan tekan. Ini adalah friction damper. Apa tadi? Sama ya, friction damper. Kemudian ada lagi bentuknya, oh ini ya, bentuknya kayak gini deh. Ini kayaknya seingat saya dulu sambil di googling ada ya. Jadi PVD, bahkan apa namanya, produsernya ada nih, Robinson. Jadi Penguin Vibration Damper, pabriknya di Selandia Baru, digunakan di jembatan gitu ya. Ya kira-kira cara kerja sama dengan yang tadi gesekan logam gitu ya. Ya apa namanya, ketika ada, apalagi kalau di apa namanya, kalau digunakan di truss itu ya, gimana tadi, jembatan ya, seluruh jembatan kan ada beban-beban dinamis gitu ya. Ketika kendaraan jalan itu kan dia kan ada getaran juga, dan itu juga bisa digunakan menggunakan PVD sebagai peredam gitu ya. Bisa. Kemudian ada jenis yang selanjutnya adalah jenis viskos atau cairan yang kental gitu ya. Dari apa ya? Ya semacam oli gitu ya, oli dipakai di silinder atau apa ya? Apa sih? Ya pakai inilah damper, pakai viskos gitulah. Jadi konsepnya mekanika fluida ya kira-kira seperti ini. Jadi ketika ada bangunan atau getaran arah kanan dan kiri, cairan ini dia meredam, bisa meredam. Jadi nggak ulus gitu ya, nggak lepas. Ketika ada goyangan ke arah kanan itu dia nggak benar-benar dilepas, oh lepas aja ke kanan, nggak, tapi dia benar-benar ada tahanan ke kanan dan ke kiri. Jadi pakai liquid viscose damper itu juga bisa. Ini sekali lagi yang saya tampilkan di sini ya, file apa di file ini adalah untuk yang struktur-struktur yang benar-benar udah masif gitu ya. Bukan kalau ini dipakai di rumah kalian ya ngapain itu? Ya enggak lah, nggak bisa dipakai. Ya bisa, tapi ya buat apa?
terlalu mahal. Kemudian ini base isolation. Nah, ini yang apa namanya? Saya kira ini paling paling advance lah kalau saya bilang ya. Paling advance dan ini paling efektif kalau mau disebut gitu ya dalam menahan gaya gempa. Karena bahkan bisa tadi ya redamannya itu bisa sampai mungkin 60-80% gitu ya. Jadi misal ada gempa misal 6,5 gitu ya, kita di dalam gedung gitu, itu nggak kerasa sama sekali. Bahkan misal asumsinya ada 9 skala Richter di luar, kita bisa tenang duduk tiduran di dalam gitu ya, sampai segitunya base isolation. Jadi getarannya itu bahkan bisa nggak sampai terasa oleh orang di dalamnya. Itu base isolation. Kita coba baca dulu sedikit ya. Jadi base isolation itu bahannya dari karet ya. Jadi bantalan karet. Kalau secara nama itu ya, base isolation itu kan apa ya? Item atau suatu alat yang mengisolasi. Isolasi itu apa? Apa isolasi? Memisah, bukan memisah ya. Apa ya? Ya istilahnya mengisolasi lah, mengisolasi dari struktur atas dan struktur bawah. Jadi secara gravitasi tetap ada kaitannya hubungannya, tapi ketika ada apa namanya getaran gitu ya, beban arah lateral, arah samping, maka seakan-akan yang bergetar atau yang mengalami getaran atau yang mengalami beban lateral itu hanya struktur bawahnya saja, struktur atas itu nggak akan mengalami gaya-gaya lateral. Itu yang namanya base isolation. Karena kan kita tahu yang namanya gempa bumi itu kan pasti di bumi ya. Nah, base isolation itu memutus hubungan lateral antara bumi dan struktur atas. Ya kira-kira seperti itu kasarnya ya. Jadi bahkan mengurangi secara drastis getaran akibat gempa. Jadi bahan dasarnya adalah karet. Dipasang tiap-tiap di bawah kolom. Jadi antara pondasi ya, antara kolom bawah sama pondasi. Jadi benar-benar mengisolasi struktur atas. Tapi nggak hanya materialnya nggak hanya karet ya, karena kalau karet ya jangan dibayangin karet apa, bukan karet yang sehari-hari gitu kan. Karet struktur itu memang benar-benar kuat dan kekakuan dan fleksibilitasnya memang diatur. Dan karetnya ini diisi ada lempeng-lempengan baja, jadi biar ya ada kekakuannya bisa teratur. Jadi biar apa namanya, ya ini ya, agar penurunan bangunan itu nggak terlalu besar. Jadi kalau karet itu kan terlalu lembek, itu kan terlalu fleksibel, jadi ada baja itu untuk apa namanya tetap ada hubungan antara beban gravitasi dari atas ke bawah. Pada saat terjadi gempa, bantalan karet memungkinkan bangunan bergerak bebas tanpa tertahan oleh fondasi. Jadi sekali lagi mengisolasi antara struktur atas dan struktur bawah. Bisa mengurangi disipasinya sampai ini 70% ya, atau mungkin kalau mau dibilang 80% ya mungkin aja. Karena 9 skala Richter kalau kita pakai bangunannya base isolation itu nggak terasa. Ya paling hanya goyang kanan kiri, tapi secara apa namanya apa ya teratur ya, goyangannya itu teratur. Beda dengan apa namanya misal tanpa ada peredam gitu kan, dia goyang kanan kirinya benar-benar acak gitu ya, chaos gitu ya. Kadang ke kanannya kencang, ke kirinya pelan, terus kemudian kencang lagi gitu kan. Nah itu acak. Tapi kalau base isolation benar-benar nyaman ya. Jadi makanya ini satu teknologi yang ya termasuk mahal ya, mahal banget. Karena bahan karet memiliki fleksibilitas yang tinggi dan dapat menyerap energi. Nah ini kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ya memang besar ya, ini struktur atas, ini pondasinya. Ini ada karet dan di dalamnya ada besi-besinya. Jadi ya sebaiknya sih memang base isolation itu dikelola secara tertutup gitu kan. Karena yang kita tahu karet itu nggak apa istilahnya. Kalau dibilang lebih awet mana beton sama apa karet ya mungkin sama-sama awetnya ya karena susah terurai. Tapi lebih ini ya, lebih apa istilahnya, kokoh gitu ya.
beton itu lebih kokoh daripada karet, atau karet itu nggak terlalu kokoh dibanding material yang sifatnya keras gitu ya. Oleh karena sebaiknya ya memang harus ditaruh di apa namanya indoor gitu ya, nggak dibuka seperti ini. Ini mungkin karena masih masa apa ya, pembangunan, jadi ya oke ditaruh di luar. Nanti tetap ketika digunakan bangunan ini harusnya ditutup, nggak boleh kena panas dan dingin secara ekstrim, itu nggak boleh ya. Untuk menjaga, bayangkan aja kayak gini karet gitu kan, istilahnya lebih mudah rantas gitu ya, kemudian kena cuaca, pengaruh cuaca, kemudian rantas ya, hancur semua tuh di atas, dan nggak boleh. Makanya sebaiknya benar-benar dijaga, nggak boleh kena perbedaan apa, pengaruh cuaca. Ini sama juga base isolation. Jadi kira-kira skemanya seperti ini base isolation gitu ya. Misal poin A, gambar A itu tanpa ada base isolation gitu ya. Jadi misal ada gempa, maka dia goyangnya kanan kiri gitu ya. Di sini 0, deformasinya 0, tapi deformasi titik, misal titik A, B besar gitu ya. Titik A besar A ini dia deformasi nilainya 0 ya, karena dia di tanah gitu kan. Tapi di titik B secara relatif ya, relatif di pondasinya ini 0, tapi di titik B itu ada deformasi yang besar. Inilah yang kita rasakan ketika misal kita di gedung yang tinggi, ada gempa, ada goyangan kanan kiri ya, karena semakin ke atas maka deformasinya akan semakin besar. Itu yang terjadi di apa, struktur yang tanpa ada perkuatan base isolation. Tapi kalau ada base isolator di sini, maka yang bergerak itu atasnya enggak, gerakannya itu kecil ya, yang bergerak ya hanya tanahnya saja, tanahnya yang bergerak. Misalpun struktur atasnya bergerak, dia bergeraknya itu nggak miring, tapi benar-benar tegak lurus. Ya jadi kayak gini lah. Ini misal pondasi ya, dia bergeraknya ke sana. Jadi tegak, ini benar-benar tegak. Ini misal 90 derajat gitu ya, tetap 90 derajat. Kanan kiri juga sama 90 derajat. Dia nggak sampai menyudut seperti ini ya. Ada alfanya, ada betanya, itu enggak. Tapi yang base isolator itu benar-benar 90 derajat secara ekstrim ya. Ya mungkin nggak 90 derajat juga ya, 89 gitu ya, 89 derajat atau 85, itu kan nggak begitu terasa. Tapi yang jelas base isolator tadi ya, apa namanya, bahkan sampai mengatur posisi deformasi lateralnya. Jadi makanya kebanyakan memang, dan ini memang yang terjadi, yang udah mulai dipikirkan di Jepang ya. Banyak juga kemarin saya ikuti seminar-seminar struktur dan gempa di Jepang, itu udah masuk mulai ke sini, memikirkan, bukan lagi memikirkan ada gempa itu hancur apa enggak, udah enggak seperti itu, pasti enggak hancur gitu ya. Udah pasti enggak hancur, tapi yang dilihat adalah ketika ada gempa, orang di dalam tuh nyaman apa enggak. Udah difikirkan adalah itu. Misal kita bisa bikin struktur itu kuat seperti ini ya. Dia tan gempa gitu kuat, walaupun dia sampai deformasinya sampai misal asumsi 2 meter gitu ya. Itu bisa kita buat seperti itu, 2 meter, apa namanya, ada deformasi paling atas tapi dia gedungnya nggak roboh sama sekali. Gitu ya, bisa kita buat seperti itu. Tapi kan orang di dalam kan nggak nyaman ya. Bayangkan aja terlempar 2 meter itu sakitnya kayak gimana kan. Ya kan, makanya di Jepang udah mulai memikirkan ketika ada gempa orang itu nyaman apa enggak di dalam. Kita belum sampai ke sana, paling ya kita hanya dibatasi, oh maksimal driftnya itu sekian gitu ya. Ya itu tetap ada ya stabilitas, tapi yang di sana ya kita pelan-pelan menuju ke sana lah. Ya, salah satunya bisa pakai base isolation. Tapi masalahnya di SNI itu belum ada SNI tentang base isolation. Nah, itu yang jadi problem, sehingga dalam perancangannya ya kita harus apa namanya, menginduk dari peraturan yang lain ya, dari saya ngerti dari ASTM ada apa enggak? Sorry, AISC. Oh sorry, AISC itu yang baja ya. ASTM itu material, yang kode Amerika yang gempa itu ASCE. ASCE, seismic, C-nya apa? Ya SCE lah. Mungkin E-nya earthquake ya, SCE. Kode gempa Amerika SCE. Biasanya yang terbaru itu berapa ya? 716 atau mungkin ada yang baru lagi ya. Tahu saya 716, mungkin ada yang baru mungkin 20 ya. 20 atau 22 SCE.
Mungkin kita bisa menginduk ke SCE terkait dengan adanya isolator. Tapi di Indonesia masih belum karena nggak banyak yang menggunakan. Itu ya base isolation. Jadi ada tugasan tentang base isolation, nanti silakan dikembangkan sendiri. Oke, kita lihat lanjut ke ada struktur juga tambahan teknologi ya, mesh damper. Jadi mesh damper itu jadi peredamnya menggunakan bandul ya. Jadi tune mesh damper TMD. Mesh damper jadi bandul raksasa. Dia sebagai sistem penyerapan. Jadi caranya bagaimana? Jadi apa namanya? Kita setting ya resonansi bola bandul itu periodenya itu seperempat dari periode bangunan. Jadi akibat keterlambatan seperempat periode ini ya, jadi bisa melawan getaran. Fungsinya sebagai rem penahan. Ya, kira-kira skemanya seperti ini. Jika ada gempa, arah ke kanan ini ada dari bangunan, maka kan karena ini ada hukum Newton kan, benar ya hukum Newton berapa sih? Jadi ketika ada goyangan kan dia ini kan berhenti dulu tuh. Nah, ketika ini berhenti kan dia seakan-akan dia menahan getaran dari bangunan. Nah, kemudian dia mulai bergerak ke arah kanan, bandulnya, dia juga bangunannya juga saling apa namanya berlawanan ya. Jadi saling berlawanan. Makanya tadi disampaikan di state di awal periode itu harus diatur karena kalau nggak diatur, jangan-jangan ketika dia ada pada satu getaran tertentu gitu ya kan ada mode 1, 2 dan seterusnya itu ada getaran tertentu ketika bangunan gesernya ke kanan, oh tiba-tiba bandulnya juga geser ke kanan. Nah, itu ya nggak boleh. Malah nambahi apa namanya getarannya ya, nambahi driftnya itu kan nggak bagus. Makanya harus disetting periodenya bangunan berapa, periode bandulnya berapa, bisa kita setting, bahkan setting secara manual setelah dipasang kita setting itu pun seharusnya harus diakomodir gitu sehingga ketika ada perubahan dari bangunan gitu ya, masa bangunan berubah, kemudian kita juga bisa mengatur masa dari meshnya TMD-nya ini bisa kita sesuaikan. Nah, TMD ini di gedung Taipei. Ini gedung apa ya? Gedung perkantoran juga kayaknya ya. Ini juga salah satu gedung terbesar di dunia ya. Saya nggak tahu apakah setinggi Petronas atau sama. Saya nggak tahu. Ya mungkin nanti silakan dicek sendiri. Ya, jadi itu banyak sekali teknologi yang digunakan untuk bisa menahan apa namanya gaya-gaya gempa, baik itu yang sifatnya sederhana, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ataupun yang masif seperti ini. Dan banyak lagi saya kira, dan silakan nanti bisa kalian explore lagi, bisa kalian cari aja lah di apa namanya di YouTube itu kan banyak tuh teknologi untuk meredam gaya gempa, atau carilah di Instagram banyak saya kira untuk poin-poin kecil atau video-video pendek gitu kan, atau postingan-postingan kecil kaitannya dengan menahan gaya gempa. Silakan explore lagi, tugasnya dikerjakan. Tugas maksimal minggu depan ya, sama yang 1 minggu waktunya. Oke, mungkin saya kira itu yang bisa saya sampaikan materi hari ini. Mungkin misal ada diskusi nanti boleh di kolom komentar di YouTube boleh, khusus yang video ini boleh lah. Nanti kalau ada yang tanya saya akan jawab, atau mungkin tanya kalau misal malu ya tanya aja di kolom komentar SIM itu kan banyak bisa digunakan. Oke, mungkin saya kira itu, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.